Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Budian sudah memberikan saya waktu untuk presentasi pada pertemuan pagi hari ini. Langsung saja. Jadi yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini yaitu berjudul Islam dan Penjelajahan Samudra. Baik, untuk prolognya mungkin ketika Al-Quran bercerita tentang penjelajahan. Sebenarnya banyak ya riwayat-riwayat Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang penjelajahan. Ada Al-Ankabut ayat 56, ada Al-Mulk ayat 15, dan salah satunya itu An-Nisa ayat 97. Qalu alam takun ardallahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Oke, mungkin itu menjadi prolognya ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapal armada pertama Muslim. Jadi sebelum nanti di abad pertengahan dan selanjutnya, mungkin kita lihat dulu nih gimana sih pertama kali kapal armada pertama Muslim tercipta. Sebelumnya ada kisah nih dari salah satu seorang sahabat bernama Ummu Haram. Jadi suatu ketika Rasulullah itu datang ke rumah Ummu Haram dan Rasulullah itu tertidur di rumah beliau. Dan suatu ketika beliau tidur itu Rasulullah itu terbangun, terus beliau kayak tertawa, sehga Ummu Haram pun bingung gitu. Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang membuatmu tertawa? Kemudian Rasulullah menceritakan ia bermimpi bahwa ada sekelompok umatnya yang mengarungi lautan. Dalam mimpi itu mereka terlihat bak raja di atas singgasana. Hal itu berulang 3 kali sampai Ummu Haram akhirnya meminta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk ke dalam kelompok tersebut. Dan benar saja Ummu Haram menjadi syahada di Pulau Siprus, yang waktu itu umat Muslim berangkat ke pulau tersebut. Oke, lanjut latar belakang didirikannya Angkatan Laut Umat Muslim. Jadi apa sih latar belakangnya didirikan Armada Laut Muslim? Jadi dahulu tuh umat Muslim itu sudah ada di sekitaran pesisir-pesisir ini dan ingin mendakwahkan Islam ke daerah Siprus dan ke daerah Rhodes. Seperti itu. Namun karena Pulau Siprus dan Pulau Rhodes ini berada di tengah laut, berarti harus adanya armada laut. Dari situ umat Muslim pun akhirnya mencoba untuk membuat armada laut pertama Muslim. Dan lika-likunya banyak ya untuk membuat armada pertama Muslim, bahkan dibutuhkan waktu 10 tahun untuk istilahnya proposalnya itu disetujui gitu. Dan akhirnya pada zaman Utsman bin Affan, armada laut pertama Muslim tercipta. Beberapa tahun setelah itu bergantilah kekuasaan, silih berganti pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, merupakan salah satu tokoh yang berperan penting nih dalam pembuatan angkatan laut dan juga perkembangannya. Dan akhirnya terwujud ditaklukkannya Pulau Siprus dan Pulau Rhodes di daerah sini kalau misalkan teman-teman pengen lihat mapnya di mana. Oke, kita lanjut karena tadi kita udah menceritakan tentang bagaimana sih armada laut pertama Muslim tercipta. Nah, sekarang kita mulai ke abad yang lebih pertengahan nih, dan salah satu tokoh yang terkenal tentu Laksamana Cheng Ho. Biografi singkatnya, Cheng Ho atau Zheng He atau itu lahir pada tahun 1371 dengan nama Ma He. Ma itu tuh kayak Muhammad di Indonesianya, ya kayak kurang lebih kayak gitu. Dan merupakan keturunan bangsa Hui. Bangsa Hui ini bangsa Muslim minoritas di Cina dan merupakan keturunan bangsawan Persia. Dan beliau sudah mahir bahasa Cina dan Arab semenjak kecil ya. Nah, awal mulanya gimana sih Laksamana Cheng Ho itu akhirnya bisa menjadi laksamana yang sebelumnya rakyat biasa. Singkat ceritanya, pada usia 11 tahun, Ma He ini dibawa oleh dinasti Ming untuk menjadi Qasim. Qasim itu kayak pembantunya raja dan pembantunya ratu. Dan pada waktu itu, beliau ini, Laksamana Cheng Ho ini, melayani Raja Zudi. Nah, ketika beliau melayani Raja Zudi ini, beliau banyak belajar nih tentang teknik peperangan, tentang bernegosiasi, dan lain sebagainya. Hingga Ma He ini, atau Laksamana Cheng Ho, menjadi abdi negara yang tangguh hingga diberi julukan Sanbao. Sanbao itu artinya 3 permata. Jadi sebegitu mulianya beliau waktu itu saat di zaman itu di kerajaannya Zudi. Dan ini patung-patung beliau tuh banyak tersebar dan ada di Indonesia. Salah satu yang tertinggi
itu ada di, kalau nggak salah, di Semarang, di Kelenteng Sampokong, kayak gitu. Oke, selanjutnya penjelajahan Laksamana Cheng Ho itu kemana aja sih? Jadi penjelajahan Laksamana Cheng Ho itu dimulai pada tahun 1405 sampai 1433. Itu ada 7 penjelajahan kurang lebih. Dan ini mapnya ya. Mungkin di sini kurang jelas, tapi teman-teman bisa nyari di Ensiklopedia Britannica. Di situ benar-benar sangat jelas banget per tahunnya. Jadi per tahunnya itu beliau kemana aja, terus selanjutnya penjelajahan keduanya beliau kemana aja itu terlihat jelas. Tapi di sini saya ngambil secara keseluruhan aja. Untuk melakukan perjalanannya, Cheng Ho ini dalam perjalanan ditemani oleh Ho Xin dan Wang Jinghong. Tujuannya itu dilakukannya 7 penjelajahan tersebut berbagai macam ya. Ada yang mulai dari diplomasi, penemuan ilmiah, dan pencarian permata, mineral, tumbuhan, hewan, obat-obatan. Selain itu, tujuannya juga ingin meningkatkan pengetahuan navigasi dan kartografi dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan untuk menunjukkan kepada semua negara asing bahwa Cina itu adalah kekuatan budaya dan ekonomi terkemuka. Dan yang ketiga yaitu melihat kapal-kapal Cina yang sangat besar dan itu meningkatkan prestise dari negara Cina itu sendiri. Nanti kapalnya kayak gimana bakalan dijelasin di selanjutnya. Nah, perjalanan Laksamana Cheng Ho ini sendiri itu 90 tahun lebih awal dibandingkan penjelajahan yang dilakukan oleh Vasco da Gama, dan 87 tahun lebih awal dibandingkan perjalanan Christopher Columbus. Vasco da Gama itu mulainya pada tahun 1497 dan Christopher Columbus itu mulainya pada tahun 1492. Kayak gitu. Dan ini gambaran tentang seberapa besar sih kapal yang digunakan oleh Laksamana Cheng Ho. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi panjangnya itu 136 meter dan lebarnya itu 56 meter, atau kalau diperhitungkan itu 5 kali lebih besar dibandingkan kapal yang digunakan oleh Christopher Columbus. Jadi ini salah satu kapal Christopher Columbus tuh nama kapalnya Nina. Oke, dan ketika beliau berlayar itu ada 62 kapal yang menyertai, jadi banyak kapal gitu. Dan uniknya kapal tersebut itu dibangun tanpa besi, jadi sambung-sambungan kayu dan lain sebagainya. Ketika kapal-kapal tersebut mengarungi lautan, itu seperti rumah karena saking besarnya. Dan ketika layarnya dibentangkan, itu mereka seperti awan besar di langit. Dan Cheng Ho sendiri meninggal pada penjelajahan terakhirnya, yaitu pada tahun 1433 ketika perjalanan di India. Dan semenjak itu, masuklah tuh setelah Cheng Ho meninggal dan beberapa tahun setelahnya, masuklah tuh era Konfusianisme. Nah, di era Konfusianisme ini melarang pelayaran menggunakan kapal multitiang. Jadi kapal-kapal besar tuh dilarang untuk berlayar lah, intinya seperti itu. Dan pada akhirnya dunia ini kehilangan angkatan laut terbesar dalam sejarah yang pernah memiliki 3.500 kapal. Bahkan kalau nggak salah ya, angkatan laut Amerika Serikat saja sampai saat ini sekitaran 490 armada sampai 500-an. Jadi berapa ratus kali lipatnya? 700%, 7 kali lipat lebih banyak dari Amerika Serikat pada saat ini. Kemudian mungkin kurang enak ya kalau misalnya kita hanya membahas hanya dari satu sudut pandang. Di sini saya coba untuk mengcompare dengan salah satu penjelajah yang cukup terkenal juga, yaitu Christopher Columbus. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga tentang beliau, tentang Christopher Columbus ini. Di sini saya akan menceritakan tentang Christopher Columbus. Jadi sebenarnya ini menyambung ya dengan apa yang udah kita bahas beberapa minggu yang lalu, yaitu ketika pengambil alihan kerajaan terakhir Muslim di sana, yaitu kerajaan Granada ya. Jadi pada 2 Januari 1492, Ratu Isabella I dari Castilla dan suaminya Raja Ferdinand II dari Aragon yang udah sempat kita bahas beberapa minggu sebelumnya, itu akhirnya berhasil kan mengambil alih Granada. Terus beberapa bulan setelah itu, Christopher Columbus ini datang nih ke mereka berdua, ke Ratu Isabella I dan ke Raja Ferdinand II. Untuk apa? Untuk meminta dana ekspedisi yang niatnya Christopher Columbus itu ingin ke Asia, kayak gitu. Akhirnya sama Ratu Isabella I dan Raja Ferdinand II, Christopher Columbus ini didanai lah oleh mereka berdua, oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Dan waktu itu Ratu Isabella dan Raja Ferdinand berkata, barang siapa yang berhasil menemukan benua tersebut, barang siapa yang pertama kali menemukan benua tersebut, maka akan kerajaan penuhi segala kebutuhannya sampai pensiun. Begitu sampai pensiun dan akan terus sampai ia meninggal. Intinya gitu, dari kerajaan bilang kayak gitu.
Akhirnya dari situ makin semangat dong ya Christopher Columbus untuk menemukan jalan menuju Asia. Nah, dalam perjalanannya banyak literatur yang mengatakan kalau sebenarnya navigasinya salah. Banyak literatur yang berkata seperti itu. Tapi banyak juga literatur yang bilang kalau sebenarnya sengaja dimiringkan navigasinya oleh dua orang nih. Yang pertama itu namanya Martin Alonso Pinza dan satunya lagi Vicente Yanes Pinzon. Mereka berdua adalah bersaudara. Yang satu, yang Martin itu mimpinnya kapalnya Pinta. Kemudian yang Vicente itu dia mimpinnya kapal Mina. Jadi ada 3 kapal, Pinta, Mina, sama Santa Maria. Dan mereka berdua, ada literatur yang mengatakan kalau mereka berdua adalah Muslim, Martin dan Vicente ini. Tapi ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya mereka berdua tuh hanya keturunan kerajaan Sultan Maroko, ya, keturunan Sultan Maroko. Jadi ada beberapa literatur yang berbeda seperti itu. Nah, akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1492, tepatnya pukul 2 malam, Rodrigo de Triana. Nah, Rodrigo ini salah satu awak kapal Pinta. Melihat daratan dan dia memberitahu kepada kaptennya, yaitu Martin, kayak, Pak, ini tuh udah kelihatan nih ada daratan. Nah, dari situ kapten kapal Pinta itu menembakkan suar, kayak menembakkan senjata ke atas kalau menandakan, wih, udah ada nih di depan kalau udah ada daratan, kayak gitu. Kemudian akhirnya di situ Columbus mengaku-ngaku kalau sebenarnya dia duluan yang menemukan kapalnya, karena mengingat janji dari kerajaan itu Ratu Isabella yang pertama itu, kalau siapa saja yang pertama kali melihat adanya daratan di benua Asia bakalan dikasih segala kebutuhannya bakalan dipenuhi oleh kerajaan sampai meninggal. Nah, itu salah satu, itu kebohongan pertama dari Christopher Columbus. Salah satu kejahatan pertama yang beliau lakukan, yaitu mengaku-ngaku nih, padahal yang pertama kali menemukan itu Rodrigo de Triana, kayak gitu. Dan selain itu, ada salah satu perkataan dari profesor yang mengatakan kalau Columbus itu seharusnya berterima kasih banyak pada informasi geografi dan navigasi Muslim, khususnya pada peta yang dibuat oleh para pedagang Muslim, seperti peta buatan Al-Mas'udi dalam bukunya Akhbar Az-Zaman, History of the World. Kayak gitu. Yang mengatakan adalah Dr. Yusuf Maroy dalam papernya yang berjudul Pre-Columbian Muslims in the Americas. Oke, selanjutnya, apa aja sih yang dilakukan Christopher Columbus selama udah sampai di Amerika? Nah, bisa dibilang bahwa beliau adalah pelopor perbudakan di tengah tirani. Banyak banget cerita-cerita tentang betapa kejamnya Christopher Columbus di Amerika. Ada laki-lakinya, ada seorang laki-laki Hispaniola yang dia mencuri, dan Columbus memerintahkan untuk memotong hidung dan telinganya. Kemudian si laki-lakinya itu ditaruh di penjara besi dengan tangan berborgol dan akhirnya dilelang sebagai budak. Kemudian Columbus adalah tokoh utama yang melopori perdagangan budak lintas Atlantik dalam skala besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pernah bahwa pada 1495 anak buah Columbus menangkap 1.500 orang asli Arawak, termasuk perempuan dan anak-anak, untuk dikirim ke Spanyol. Dan 40% dari mereka meninggal di perjalanan. Oleh karena itu, karena Christopher Columbus ini dianggap sebagai pelopor perbudakan, pada demo kemarin yang Black Lives Matter itu, ada beberapa patung dari Christopher Columbus itu dipotong lehernya, dipenggal lehernya oleh para pendemo. Ini salah satu fotonya. Kalau ini fotonya ini ada di Boston. Ada juga di Virginia. Kalau di Virginia katanya saya baca di beberapa literasi itu sampai dirobohkan gitu. Saya belum sempat dapat fotonya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Kemudian mungkin sekian ya untuk cerita Christopher Columbus, dan saya coba untuk ngambil sudut pandang lain, yaitu Islam dan benua Amerika. Nah, menurut Dr. Yusuf ini, sebenarnya penjelajah Muslim telah menjejakkan kakinya lebih dulu nih di benua Amerika 5 abad sebelum Columbus itu sendiri, yaitu perjalanan Abul Hasan Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi yang mencatat ekspedisi yang bertolak dari Palos. Nah, Palos ini tuh tempat yang sama ketika Columbus itu memulai perjalanan. Jadi tempatnya itu sama, bentuknya kayak pelabuhan gitu, pelabuhan Palos. Dalam bukunya Buruj ad-Dab wa Madin al-Jahwar. Kemudian juga pada tahun 889, seorang navigator Muslim, Khazas bin Sa'id bin Aswad dari Cordoba, berlayar menyeberangi Laut Atlantik dan mencapai tanah asing
Nah, tanah asing ini disebut-sebut sebagai benua Amerika itu sendiri. Oke, yang terakhir mungkin teman-teman banyak ya yang suka dengan film ini, termasuk saya, Pirates of the Caribbean. Saya juga menemukan beberapa literasi yang sebenarnya Kapten Barbarossa, jadi Kapten Barbarossa yang ininya nih. Kapten Barbarossa itu sebenarnya terinspirasi juga dari salah seorang tokoh Muslim, bukan salah seorang, bersaudara ya, namanya Aruj dan Khairuddin. Jadi beliau berdua ini bisa dibilang kayak The Barbarossa Brothers sebutannya gitu. Barbarossa itu artinya janggut merah kayak gitu. Dan Kapten Jack Sparrow yang tokoh utamanya sendiri itu disebut-sebut sebagai Yusuf Reis, terinspirasi dari salah satu tokoh Muslim yang namanya Yusuf Reis. Mungkin teman-teman bisa menggali lebih jauh lagi tentang sosok-sosok ini, tapi sangat sayang ya Hollywood, Disney menceritakan sosok-sosok Muslim sebagai pelaut yang licik dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat amat disayangkan oleh kita. Mungkin dan yang terakhir ada sumber referensi yang pasti Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan di awal. Kemudian ada 1001 Invasion Muslim. Kemudian ada Republika Britannica, Encyclopedia Britannica. Kemudian ada juga dari Washington Post dan LiveScience.com. Mungkin itu sumber referensi saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin sedikit closing statement. Menukil dari ayat yang pertama kali saya sebutkan bahwa bumi Allah itu luas, maka agak sedikit merugi ya kalau misalkan kita hanya dalam tanda kutip nih keliling-keliling Unpad aja atau keliling-keliling Indonesia aja, itu sangat merugi ya menurut saya. Jadi yuk kita bareng-bareng, siapa tahu kita bisa keluar negeri. Oh ya, untuk FYI aja, untuk for your information, jadi ada Asia Yacht Summit di Malaysia, itu batas pendaftarannya bulan ini tanggal 31. Jadi mungkin teman-teman kita bisa bareng-bareng untuk membuat esainya, kemudian kita bisa submit di situ, Asia Yacht Summit. Bisa lihat kok di lainnya Hima Ekis. Ya, kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fawaz. Saya sangat senang sekali. Ini bagus.